Iya. Ya. Iya. Ya, oke, silakan Yono, ya silakan. Terus ini anak saya yang besar, Atika, ya. Terus saya ajaklah ikut ya. Ini yang di layar satu Sita. Ini kebetulan Sita di kantor dia karena dia kerja sama saya kan. Jadi bapaknya WFA, anaknya masuk kantor. Bapaknya istirahat, masuk kantor. Ya, jadi kita mulai aja ya, Bang ya. Ya, silakan. Ya, Om. Jadi kami telah menerima proposal dari ya. Iya. Proposal yang kita terima ini memang kita belum secara detail ya dipaparkan di situ, dan juga memang kita kan belum punya pengalaman lah, kita belum punya pengalaman di dalam bidang ini gitu. Jadi kalau seandainya dari Nabila dan atau Husni Wahyu mau ingin menjelaskan, saya persilahkan gitu loh. Jadi saya ingin mendengarkan dulu gitu. Apa saja gitu yang perlu dipresentasikan atau dijelaskan kepada kami mengenai kerjasama ini. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, kemarin kita kan udah terima kan proposalnya. Cuman memang kita nih untuk bisnis restoran gini atau enggak bisnis yang model seperti ini memang belum pernah ya. Belum pernah berhadapan dengan hal yang seperti ini. Jadi kita memang benar-benar nggak ada pengalaman. Jadi pas kita baca di situ kan sepertinya harus didiskusikan. Jadi mungkin kita dengar dulu deh dari siapa namanya? Nabila ya. Seperti apa nih biasanya kalau untuk hal-hal yang seperti kerjasama yang seperti ini gitu? Ya. Jadi ini Nabila jelasin ya Om ya. Sebenarnya rencana kami itu kan itu tanah punya Om gitu. Jadi kalau misalnya kita bangun juga di situ tapi dengan sewa kan lumayan ya Om ya. Kalau baru bergerak langsung kita bayar sewa. Misal kalau Om posisinya menyewakan nih gitu. Jadi Nabila di sini ngajak Om ini ya kerjasama, tapi Om sebagai pemilik lahan jadi sharing fee dari profit kita gitu. Jadi ibaratnya Om itu di sini tuh pure pemilik tanah gitu. Jadi kita ngasih keuntungan sama Om tuh berdasarkan profit kita tiap bulannya. Jadi kita nggak langsung yang bayar di depan gitu Om, karena kan lumayan ya biasanya. Investasinya nanti dari kita, itu Nabila? Iya, investasinya kita yang bangun, kita yang kelola. Semuanya kita. Om di sini memang cuman tanah Om gitu kita kelola lah gitu supaya kan jadi lebih bagus juga ya Om ya, kan sayang itu tanahnya bagus, rumahnya besar gitu. Tapi sebelumnya Nabila udah bikin kayak studi apa ya, kelayakan dari lokasi situ, mau dibikin? Gini, sekarang di Medan, Tante, semua tempat tuh lagi yang jalan-jalan yang walaupun bukan jalan protokol ya, bukan yang di tengah kota banget juga udah dibuat kayak gitu semua, Tante. Ditambah lagi yang kami lihat sama Wahyu ya, saya Asahan itu belum ada yang kayak gitu. Dan aksesnya itu lumayan dekat ya, orang daerah Setiabudi itu pasti milihnya ke situ gitu. Yang ke jalannya juga yang nggak rame gitu. Gitu ya, jadi Cuman kita memang belum lihat sih Tante, kemarin kan ada yang jaga ya Om ya, namanya Pak Faisal di rumah itu. Iya. Nah katanya dia banjir gitu. Nah kita kan belum ngerti sebanjir apa gitu daerah di situ. Bukan banjir ya? Sebenarnya sih bukan banjir.
Jadi itu Hmm. memang karena kan dulu rumah itu tinggi ya. Cuman karena pembangunan Iya. jalan segala macam, jadi rumah itu seperti rendah gitu. Jadi kalau umpamanya dibilang banjir, ini memang dia nggak masuk sampai rumah gitu. Cuman memang karena selokannya di sana itu nggak kurang begitu mengalir dan kalau nggak salah terlalu banyak sumbatan-sumbatan sehingga Iya, sampah ya. airnya itu menggenang ke jalanan, ke depan rumah gitu. Jadi depan rumah aja sih. Depan rumah, iya. Tapi memang nggak masuk rumah, belum pernah. Karena Bukan sebenarnya banjir ya, lebih tergenang. Belum pernah ya. bergenang. Cuman ya itu bagaimana cara mengatasinya mungkin ya ditinggiin. Memang harus ditinggiin. Iya, memang kemarin menurut perhitungannya Husni itu, menurut perhitungannya Wahyu memang harus ditimbun gitu karena lihat daerah sebelah sananya juga jalannya banyak yang jelek gitu Om, yang sebelum rumah Om itu ada yang berarti itu nandain banyak mungkin banyak genangan air gitu makanya aspalnya jadinya hancur. Iya. Memang Karena di sebelahnya ada Dorsmir itu ya. Dorsmir. Sebelahnya persis Dorsmir itu. Itu nggak tahu katanya si Dorsmir itu tadinya mereka juga mau sewa tempat saya karena mereka yang punya rumah itu nggak laku katanya. Yang sewa di Dorsmir itu mereka harus pindah gitu. Lalu mereka mau sewa tempat saya, cuman memang belum deal harganya. Katanya kan karena dilihat di situ masih perekaman. Kalau nggak salah nanti akan ditutup. Kalau nggak ada SK, mereka nanti akan ditutup. Jadi sih kondisinya seperti itu dan rumahnya memang juga sudah tua, cuman terawat ya, alhamdulillah. Iya. Benar Tante, kemarin lihat iya sih banyak kayak atap-atapnya gitu tuh udah banyak yang harus diganti. Kita kan udah fotoin dari luar ya, cuman memang kita nggak lihat ke dalam kemarin. Belum sempat lihat ke dalam. Mungkin sebelum masuk ke ininya, kita mau tahu untuk perombakannya itu, kalau di depan kan kayak batu-batu itu ya, split gitu ya, yang di depan. Atau dibikin pasiran di depan. Iya, Tan. Dibikin ini ya di depan. Perekaman maksud perekaman di OSS gitu. Lantai ini ya, apa sih namanya? Istilahnya nih apa sih Pak? Apa namanya itu? Silicon block juga. Ini blok ya? Apa blok itu? Paving block. Paving block ya. Paving block, Tan. Jadi paving block ya. Ini kita inikan aja kali ya, kita tampilkan ya, sebentar ya. Ya, ini halaman pertama. Ya, ini kondisi rumahnya memang begini. Ya, rumah ini dibangun tahun 69 ya. Jadi udah tua. Ya, terus didesain seperti ini oleh Nabila ya. Iya, sama Wahyu Om yang desain. Wahyu ya, sorry, didesain oleh Wahyu seperti ini ya. Nah, ini tadi Di OSS perekamannya. paving block ya. Paving block ini memang Di OSS ya Kak, rekamannya ya? Lalu yang untuk jalannya itu kan udah ada beton ya, udah ada beton yang sekarang ini udah dibikin. Iya. Ya, Usni Wahyu coba jelaskan secara teknisnya sama Pak Yono. Ya, oke Om. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kan gini Om, rumahnya ini kan. Wahyu ada yang mau di attach nggak apa-apa, saya bisa share screen. Stop. Oh iya Om. Ada yang mau di sharing screen? Saat ini belum. Oh, boleh Om. Dari saya aja ya Om. Iya dari Dikasih Wahyu. ini aja, dikasih Iya udah. permission. Udah.
Ya. Bisa di share. Ya? Oke Om. Oke. Ini kan Om. Nampak ya Om. Nampak. Jadi kan rumahnya ini kan udah cukup tua ya Om. Betul. Dengan kondisi gini kita pun berusaha merenovasinya dengan minimal tetapi dengan tampak yang modern sebagai pemikat pengunjung ya Om. Betul. Jadi di sini saya dan Nabila mengambil konsep seperti klasik modern gitu Om. Dengan bentuk kaca dan dengan banyak material kaca, besi-besi, dan bentuk kaca itu ada bulat-bulatnya gitu Om, setengah bulat. Oke. Di depan ini kan sepertinya tanahnya tuh udah rendah Om. Jadi mungkin kita timbun, terus kita buat healingnya ke depan agar buangan airnya ke depan, terus kita buat perkerasannya bisa paving block, bisa semen rabat, itu kondisional lah ya Om, dengan biaya kita. Kalau tampak depannya sepertinya mungkin seperti ini Om, dan di depan kemungkinan yang di depan sini itu bakal jadi ruang rapat atau ruang VIP gitu Om, yang jadinya seperti ini. Bagian kaca yang ini, jendela-jendela yang ini kita jebol, terus kita majukan kira-kira semeter sampai 1,5 meter, dan diganti menjadi seperti ini Om. Oke. Ya. Dan kalau atap kan nggak bisa kita rubah Om, paling kita perbaiki genteng yang bocor di selang, dan kusen-kusennya paling kusen-kusen assisting yang di sebelah sini ya kita ganti semua Om, kemungkinan dengan material besi. Iya Tan, besi. Oke. Terus, nah ini. Sorry. Ini halaman kedua ya Om? Iya. Halaman kedua ini bagian belakang rumah, yang sebelah sini udah cukup hancur Om, saya lihat. Kamar-kamar itu ya. Iya. Dari mulai atap, dinding, tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan. Rencana saya itu menjadi ruang sholat, kamar mandi dengan dapur. Oh, di situ. Iya Om, iya Tan. Ya kita harus tetap merenovasi semaksimal mungkin bagian atap kalau di bagian sini. Terus nanti kalau di gambar sebelah kanan itu kan terbatas ya Tan Om. Jadi kemungkinan pembatasnya itu sebelah sini. Nanti kita buat dinding dari GRC aja Om. Jadi nggak permanen, semi permanen lah Om. Iya. Ya. Dan di bawah tangki air ini kita buat outdoor gitu Om. Kemungkinan di sana seperti sebelah kanan. Tangki air tuh gimana tuh nasibnya? Nah, kalau bisa kita pindahin lah Om. Oh gitu ya. Iya. Terus yang di bagian rumah ini kayaknya menyambung ya Om.
tambahan atau ada memang dari awal, Om? Jadi sebenarnya tambahan itu, yang lingkaran merah dan lingkaran pink Ya. ini. Sebenarnya rumah ini kan dibangun tahun 69 ya. Nah, terus Ya, Om. sekitar tahun-tahun 70-an gitu, ayah saya menambah ruangan makan yang di Tambahan. lingkaran pink ini, terus ditambah lagi Hmm. 2 kamar di lingkaran merah itu, gitu. Jadi sebenarnya itu yang atapnya gitu itu ya itulah rumah utamanya pertama. Tapi setelah itu karena anak-anak dari perkebunan pindah ke kota, anak-anaknya banyak ngumpul semua di Medan, nah itu dibikinlah tambah itu tadi lingkaran merah dan lingkaran pink ini. Gitu. Tadinya nggak ada Iya, tuh, Om. sama lingkaran pink itu nggak ada, akhirnya ditambah. Nah, gitu. Iya, karena lihat dari bentuk atapnya ini sepertinya tambahan gitu, Om. Ya, Nggak tambahan. menyatu dia. Tambahan ya. Jadi kalau di konsep yang ini, nanti yang di lingkaran pink ini kita jebol bagian sininya, Om, kita bolongin dan menjadi tempat outdoor, tetapi ada atapnya. Jadi kalau hujan masih bisa duduk di luar. Oke. Dan desain ini, menurut desain ini, Om, yang sebelah kanan, Ya. ini pun tempatnya outdoor tapi beratap gitu, Om. Oh, itu sebenarnya beratap ya. Ya, beratap. Kemungkinan dengan atap transparan, tetapi dengan plafonnya kita ganti dengan kain, Om. Oh, gitu. Seperti Timur Tengah gitu, Om, konsepnya. Oh gitu. Oh, gitu. Kayak Iya. Maroko gitu ya. Iya, Tan. Jadi di Medan ini, kemarin kan saya kan punya kedai coffee shop kali ya itu, Om. Iya. Kami itu baru buka 1 tahun. Iya. Jadi di Medan tuh dulu belum ada konsep industrial. Jadi kami bukalah konsep industrial. Seiring berjalannya waktu di Kota Medan sekarang udah seperti itu semua konsepnya industrial. Jadi saya nggak mau lagi kalau punya coffee shop atau restoran, saya nggak mau lagi dengan konsep industrial. Saya mau buat dengan model yang baru gitu. Dan saya kepikiran yang belum ada di Medan itu konsep Timur Tengah. Kalau konsep Yunani udah ada ya, Bil ya? Yunani udah ada, baru buka juga di Medan, Om. Sekarang di Medan itu trennya udah mulai kayak di Bandung. Banyak kafe, udah karena pada bosen makan di mall mungkin ya, Om ya. Sama sekarang kan lagi pandemi ya, jadi lebih milih tempat yang banyak outdoor-nya gitu. Itu juga sih pertimbangannya kita. Ya di sini juga udah pada seneng ya, sekalian foto-foto kan kayaknya harus update terus kan Instagramnya. Iya benar. Iya betul tuh, Tan. Jadi kita kalau bisa ngasih spot foto yang bagus lah untuk kalangan dari yang anak SMA, kuliah, sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin kalau segede gini bisa untuk ini nggak sih bikin acara atau acara pernikahan kayak gitu-gitu? Enggak Kemungkinan ya? bisa sih, Tan. Tapi dengan kapasitasnya mungkin nggak banyak ya, Tan. Iya, rencananya juga gitu sih, Tante. Karena kan lahan makanannya lebih ke Timur Tengah juga gitu. Kalau makanannya nanti mungkin kita sesuaikan, Tan. Mungkin untuk makanan Timur Tengah mungkin kita sediain, tapi beberapa menu dulu kita coba ada nggak peminat makanan Timur Tengah gitu, Tan. Oke, jadi lebih ke konsepnya aja dulu ya. Iya, Tan. Karena kemarin kami lihat yang di Medan itu dengan konsep Yunani Santorini gitu, tapi ya makanannya Western juga, Tan. Kayak spaghetti sama aja sih, sama kopi-kopi juga. Oh gitu. Jadi lebih Dia cuma jual tempat aja gitu. Jual suasana ya. Iya, Om. Jadi terus
Ya nanti ini kan kita sekat lah, jadi pembatas. Terus di belakang sekat itu kan masih luas tuh, Om. Ya. Itu kita bakal jadiin lahan parkir. Bangunan Karena yang kalau kan ada Yo. bangunan di belakang kan ada garasi bangunan itu di mana? Iya, itu kemarin pas waktu kami ke sana udah berapa persen ya, Om? Paling tinggal 30% lagi bangunannya. Udah pada hancur, Om. Iya. Jadi dibongkar ya. Mungkin kita bongkar, Om. Kalau yang itu kan kalau seingat saya yang paling ujung dindingnya batu, tapi Ya. selainnya itu dindingnya kayu. Ya, yang garasi itu kayu. Kemungkinan yang kayu aja, Om, kita ratain, Om. Oh iya. Soalnya itu beton yang sebelah kanan, beton yang bertingkat, rumah bertingkat. Ya. Terus masih kayu. Terus sebelahnya itu ada beton kecil. Beton kecil ini dulu tempat rumah diesel. Jadi dulu ayah saya itu kan orang teknik, jadi dia tuh nggak mau kalau rumah itu masih listrik, jadi disiapin rumah untuk taruh generator, genset. Ya. Di situ. Itu disimpan, itu dibikin rumah beton di situ. Nah, tapi yang di sebelahnya tengah yang besar tuh garasi gitu. Nah, itu yang itu nggak tahu nanti ininya lah, gimana diatur aja lah sama Wahyu. Gimana itu? Iya, boleh, Om. Terus nanti kalau untuk pembuangan airnya mungkin kita kerok lagi sih, Om, parit yang sekarang. Ya. Untuk memperlancar. Dan kalau bisa ya, kalau bisa pun bisa saya sarankan bikin lagi tambahan lagi untuk sumur-sumur resapan gitu. Iya, Om. Supaya nanti air pun yang resap gitu. parit yang di depan pun kita kerok lagi, Om, biar lebih dalam. Biar saya lihat terlalu dangkal, Om, parit yang di depan. Iya, betul. Memang situ parit. Iya. Infrastruktur daerah situ emang kayak kurang bagus ya untuk pembuangan airnya. Iya, sepertinya iya, Tan. Karena pemerintah situ tuh kayak nggak dibikin gitu ya. Kayak orang bikin, dia mau tutup sendiri, itu suka-suka dia aja gitu. Iya, kurang diperhatiin sih, Tan. Apalagi di jalan yang nggak protokol gini, nggak jalan besar. Ya, sekarang ini lagi ada pembenahan nih, mungkin parit-parit akan dibenarin tuh oleh wali kota yang baru ya. Saya lihat giat sekali dia membersihkan selokan. Dan satu lagi, Yono, di depan rumah kita tuh di atas parit ya, selokan depan tuh ada warung, itu yang juga menutup. Bagaimana itu? Iya, sebetulnya kan gini, ini ada satu yang harus kita pikirkan, kami lah ya mungkin. Karena sebenarnya itu Faisal, itu rumahnya, dia itu adik iparnya abang saya, Yayo itu kan punya istri itu adiknya ini, si Faisal ini adik kandungnya, jadi adik iparnya Yayo. Rumahnya itu sebelah nomor 53. Ya. Oh gitu. 53 itu kediaman ibunya sendiri, dan dia waktu saya bilang saya lagi cari orang yang siapa sih bisa tinggal di sini nungguin rumah saya. Dia yang nawarkan diri. Akhirnya ya udah tinggal aja lah di sini, saya bilang gitu. Nah terus saya pun kalau ke Medan saya suka mampir. Memang saya pernah lah sekali nginap di situ. Cuman biasanya saya nginep di hotel terus tapi kita main ke situ. Saya sama istri main ke situ. Kebetulan kan si abang saya Mas Ari kan masih di Medan. Jadi tapi dia nggak tinggal di situ. Tapi sekali-sekali suka ke situ. Itulah yayasannya. Itulah yayasannya itu kan dulu kan. Oh iya. Terus mungkin nanti kami bicara juga, karena itu dulu warung sama abang saya, karena dulu kan pernah dibikin markas pesantren di sini kan. Iya, betul. Terus di depan itu dibikin warung itu tuh jualan roti, Bang. Nah, gitu. Nah setelah mereka pindah markas, si warung itu kan terbengkalai, didiamkan. Sama si Faisal dimanfaatkan bikin warung kopi gitu kan. Itu Faisal punya gitu kan. Oh gitu. Gimana nanti bagaimana saya musyawarah lah ya bagaimana baiknya, dan
bagaimana juga kita di antara kita ini kerjasamanya deal dulu atau bagaimana. Ya. Terus apa namanya, nanti kelanjutannya, nanti next step-nya saya akan bicara. Yang pasti ya itu kan memang harus ditiadakan kan, karena melihat dari desain kan memang harus warung kopi itu harus ini. Jadi menurut saya apa warung kopi itu nanti pindah ke siasat nomor 53 atau bagaimana gitu. Mungkin nanti saya akan diskusikan gitu. Oke, baik ya, betul, karena dia di atas selokan itu, di atas selokan juga di tampak depan, jadi sangat mengganggu ya. Ya kalau dilihat desainnya kan Bang, memang masuknya kan itu kan pagar depan kebuka semua ya, Wahyu. Iya. Pagar depan kan terbuka. Betul ya, pagar depan itu terbuka semua ya. Iya Om, kita rencana sih dibuka semua, tapi kalau dengan keadaan kemarin kata Om Faisal, kalau udah malam tuh udah gelap sepi, ya mungkin kita buat pagar yang bisa buka tutup aja Om, dari besi. Iya. Oke. Dan kalau masukan ya Om, kalau seandainya kita jadi, Om Faisal tuh masih bisa kita buat, maksudnya kita pekerjakan juga bisa sih Om, jadi yang jagain situ. Om Faisal kan orang situ, jadi kenal masyarakat situ gitu Om. Tadi itu yang mau saya tanyakan. Nah, iya Om, nggak apa-apa Om. Iya itu tadinya itu yang mau saya tanyakan, makanya kalau bisa rumah beton yang belakang itu bisa dimanfaatkan, dia bisa tinggal di situ kan gitu. Iya Om, nggak apa-apa, nanti biar dia Om Faisal bisa sekalian jaga, biar sekalian bisa ya beres-beres lah Om. Sebenarnya itu yang saya harapkan, karena dia termasuk orang yang dikenal juga di situ. Jadi ya maksudnya untuk keamanan juga dia juga lumayan bagus orangnya gitu. Jadi iya, kita pun butuh orang kayak gitu Om. Cuman masalahnya dia tinggal sama keluarga, jadi kita harus siapin kamar gitu. Iya kan rumah beton itu bertingkat. Oh jadi rumah beton belakang bisa kali ya dibiarin satu? Iya kemungkinan bisa Om, bisa kan. Rumah beton belakang tuh nanti nggak apa-apa bisa dibenahin, insya Allah. Itu karena ada sebenarnya dulu tuh kan ayah saya itu punya banyak kan. Ada supir yang dari kebon, ada supir yang di siasahan standby. Itu Pak Boy tahu lah dulu kan main-main tinggal di situ juga lumayan. Iya betul. Makanya almarhum Papi itu bikin rumah begitu gede. Wah, kami sempat juga itu bikin kita tempat chip juga itu sama almarhum ya. Chip di mana? Di belakang apa di depan? Nggak tahu tuh sama almarhum Papi. Ya kan? Iya. Jadi di belakang itu dulu ada supir kan si Bang Saman kalau dari kebun tinggal di situ. Terus supirnya si Mas Io di situ juga tinggal. Iya. Mantu juga, laki-laki juga di belakang itu. Jadi ngumpul semua di belakang itu. Jadi kalau dihitung-hitung depan tuh belakang itu ada 4 kamar itu. Iya, betul. Betul. Cukup gede sebetulnya belakang itu. Dan ada kamar mandinya juga sebelah kanan. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal lah ke depannya. Ya syukur sih kalau umpamanya itu niatnya dari Wahyu dan Nabila begitu, ya alhamdulillah. Sebenarnya itu juga yang mau saya ajukan. Masalah warung itu nanti saya bisa bicara sama Faisal gitu loh. Karena mungkin bisa dipindahkan ke nomor 53 juga. Karena itu nomor 53 kan rumah ibunya. Iya Om, nggak apa-apa sih Om. Itu memang harus ada sih Om orang yang jaga juga orang situ. Jadi kita aman juga Om. Ya, kalau umpamanya pun nanti dia berapa penghasilan kopi gitu kan berapa lah paling kan. Terus umpamanya dia digaji untuk di situ untuk ini, mungkin dia juga kompensasinya mungkin dia warung itu mungkin harus dibongkar kan gitu. Oke, iya, ya. Ini tergantung dia lah nanti bagaimana ininya lah. Terus, ya. Kalau berarti ini belakang parkiran semua ya. Terus sudah gitu, ada yang maksudnya pekerjanya gitu nggak ada yang tinggal di tempat kan ya? Mereka semua kalau udah selesai tutup kosong langsung gitu ya? Atau ada yang Tan. Nggak ada Tan. Seharusnya tuh dia selesai kerja langsung pulang Tan. Karena kita cari pun domisilinya yang di Medan Tan kerjanya.
Terus Paling kita bantu, ya Tan? ini kira-kira pekerjaannya bisa sampai berapa lama ya Wahyu? Pekerjaan renovasinya ya Tan? Iya. Tergantung cuaca sih Tan. Kalau cuacanya cerah, gak ada kendala, insya Allah 2-3 bulan selesai lah Tan. Oh, 2-3 bulan, nggak terlalu lama ya. Lalu Ya, kalau insya Allah Tan. gambar marketnya, bentuk restorannya mungkin seperti apa, tata ruangan di dalamnya gitu? Itu belum dibuat karena kami belum masuk kemarin Tan. Oh, Belum tahu layoutnya. Iya, segen kami. Oh, iya. Oh, Kenapa? saya udah izinkan Kemarin sama- masih ada yang tinggal di situ Tan. Jadi saya sama Nabila agak segan masuk gitu. Oh, iya, itu Pak Iso, kan? kapan bisa kalau mau datang lagi nggak apa-apa bisa saya bilang. Kalau Wahyu mau datang, coba mungkin nanti Nabila kasih tahu aja nomor WA-nya, nomor handphonenya, jadi kita bisa komunikasi. Jadi kalau pas Iya, Tante. nanti kita kabarin gitu loh. Iya, Tante. Kemarin Nabila juga udah simpan nomornya Om Faisal. Udah. Cuman kemarin kita mau masuk segan karena ada anak-anak kecil di dalam kan lagi main-main. Jadi udahlah nanti aja gitu. Oh iya, itu anaknya Faisal itu. Iya, lagi main-main kemarin sore itu. Sampai mereka nanya, "Lo ini mau ngapain?" katanya gitu. Jadi ya udahlah. Oh, masih. Iya, nanti disampaikan deh kalau gitu. Jadi kalau gambarannya itu di dalam itu bisa nggak ke halaman yang pertama tadi, yang gambar rumah sebelum sesudah. Nah, yang warna hijau itu, yang jendela yang ini, itu dulu kamarnya almarhum abang saya itu, temannya Pak Boy. Nah, yang di sebelah kanan, yang jendela itu kamar saya, kamar kami dulu rame itu kamar besar banget, minta ampun, kamar 4x5 kalau nggak salah. Ya, kamarnya yang hijau tuh saya pernah tidur di situ. Itu kami dengar piringan hitam plat zaman dulu kami. Wah, itu sama almarhum Io lah. Wah, ini nostalgia banget saya di situ. Aduh. Ya, jadi saya tidur di situ. Kami rame-rame tidur di situ. Yono tahu lah itu, udah tahu pasti. Ya, makanya. Jadi di dalam ruangan itu ada 3 kamar, ya, itu kamar sebelahan, itu sama sebelah dari jalan samping itu ada. Jadi ada 3 kamar, sama dapur, sama ruangan tamunya besar. Jadi itu gambarannya seperti, tapi nanti ya, lebih baik memang ke dalam. Lalu satu lagi itu lantai yang kita tuh kan lantai teraso zaman dulu itu. Apa masih digunakan, apa mau dibongkar tuh nanti? Ubinnya itu. Kemungkinan kalau ubinnya itu Om, kalau kita lihat masih bagus, kita poles aja sih Om. Kita buat gitu. Lebih bagus, jadi kilat gitu. Iya. Bagus ya. Soalnya ubin model lama gitu kan, teraso. Iya, masih dapat ke konsep klasiknya gitu Om. Terus pertanyaan sih Om. Ya. Kan di dalam rumah tuh pasti ada sekat batu kan Om, antara kamar atau kamar ke ruangan kan Om. Iya. Kalau itu boleh enggak dihancurin gitu Om? Ya kalau nggak ngerusak kolom, saya rasa nggak apa-apa ya. Kalau nggak ngerusak. Iya, kalau strukturnya pasti kita pertahanin lah Om. Ya, strukturnya dipertahankan. Itu kalau nggak salah kamarnya ada 3, kamar mandi 1, dapur 1, ruang makan 1, gitu ya. Sama ruang kerja tuh, ruang tamunya ada 1 gede di depan, sama ruang teras di depan. Ya nanti mungkin harus lihat dulu lah bagaimana. Orang arsitek kan bicaranya, pemikiran kan beda sama kami kan. Tahu langsung kalau ngelihat pembagian ruangan kan udah ngerti langsung. Iya Om. Nah itu nanti pembangunannya perlu IMB ya? Nanti saya tanyakan lagi Om. Seharusnya kalau dalamnya aja nggak usah dipakai IMB sih Om.
Tapi lebih amannya pakai, karena peraturan sekarang saya kurang ngerti Om. Nambah sedikit, ada yang bilang pakai IMB, ada yang bilang enggak. Jadi nanti saya konfirmasi lagi Om. Oke. Terus kalau ini kan bagian belakang kan Om? Iya. Bagian belakang. Ini bagian depan. Nah, bagian depan ini kalau kita lihat memang sedikit lembab atau kayak banyak air gitu Om. Kemungkinan ini tergenang air sih kalau hujan. Iya. Itu makanya saya bilang tadi tergenang, tapi memang nggak masuk rumah. Ya. Oh iya Om. Ini makanya saya bilang perlu dibuat sumur resapan juga di situ nanti. Iya, harus ada sih Om. Nanti kita buat aja. Nanti kan kalau ditimbun kan helingnya itu ke depan Om. Kemiringannya ke depan. Nanti kita buat arah airnya ke parit. Iya, betul. Jadi perkiraan dari atas ginilah Om. Dari atas begini jadi ya. Oke. Iya. Jadi di bagian sini tuh kita sekat semi permanen gitu Om. Iya. Jadi Jadi di rumput-rumput belakang masih. Iya, Tan. Nanti paling di area parkir pas kita buat perkerasan juga kan di daerah sebelah parkirnya. ini kira-kira bangunannya bisa berapa ya luasnya jadinya? Ini kemarin berapa Nabila? Yang bisa sekitar kalau rumahnya aja Nabila. Bangunan kemarin. 340,14 meter persegi rumahnya ya. Nggak, maksudnya sama yang dibangun sama yang baru tuh taman Betul. berapa? Bisa jadi sekitar 400-an kali ya? Iya, 479, Santa. Luas ya, itu bisa Luas. bisa kapasitas berapa orang tuh di dalam? Mobil yang penting. Mobil yang penting, Nabila ya. Berapa mobil? Iya, mobil. Karena itu juga jadi daya tarik kan Om, kita parkir di dalam gitu. Jadi mobilnya nggak di pinggir-pinggir jalan. Iya. Oke. Jadi Om, kalau di coffee shop saya itu yang di Kalia itu Om, itu pun awalnya di jalan kecil seperti si Asahan. Jadi itu banyak perumahan Bank Mandiri kalau nggak salah, rumah dinasnya. Terus gelap, banyak narkoba, tapi ya alhamdulillah kami bangun di situ nggak ada masalah sih. Terus malah di sebelah kami udah buka kedai kopi lagi gitu. Oh, jadi transfer kayaknya Wahyu ya. Alhamdulillah Tan. Karena orang Medan sukanya itu tempatnya nyaman, konsepnya bagus, tempat foto-foto. Kalau harga dan rasa mungkin nomor 2 atau nomor 3 lah Om. Gitu. Ya, ini mudah-mudahan ya konsepnya maksudnya tuh kayaknya nyaman gitu tempatnya karena gede ya, ruangan dalamnya juga ya. Interiornya itu kira-kira kan kemarin kami ada ngasih PowerPoint ya Om. Iya. Nah, mungkin kan itu ada kemungkinan konsep desain interiornya juga Om. Yang Kita interior ya. Iya, kita yang clean gitu Om. Kita main warna dasar putih dengan campuran warna coklat muda. Iya. Ini mungkin dibikin ada kayak private room-nya juga bisa kali ya, kalau orang yang keluarga nggak mau campur-campur gitu. Kan ada ruangan yang gede.
Mungkin di sini sih Tan, di depan. Oh gitu. Ya, saya suka bawa meeting teman-teman itu sekarang di gini. Jadi kayak ada konsep seperti di Pilastro ya. Itu ya Pilastro itu dia ada ruang VIP-nya untuk ruang meeting. Di situ ada minimum apa ya? Minimum standarnya, minimum payment ya, minimum tarif ya. Nah, di situ. Tapi itu menarik gitu. Ya, jadi saya sering bawa kalau rapat-rapat ke situ gitu. Di situ jadi ada VIP-nya gitu, terbuka ya, itu ya Wahyu ya. Iya Om. Ya, saya pikir harus Tapi ada. Dan kita juga terima untuk acara untuk arisan, ya ibu-ibu Medan ini mesti ada arisan soalnya, ada arisan, pesta-pesta yang ya. Nah, ya biarpun pandemi ya, tidak seperti di Jakarta, di Medan masih ada arisan. Sini arisan kami udah arisan Zoom, udah nggak ada yang berani ketemu. Nah, ini masih keluar nih, ibu-ibu masih keluar, masih apalah mejeng ya. Apalagi kan bertempatnya bersih dan bisa ini ya terbuka. Jadi mungkin kayak seperti Pilastro yang di belakang Harapan itu. Waduh, itu full banget. Nanti ya, di belakang Harapan itu bagus banget konsep dia. Ada yang outdoor, ada yang indoor, itu sangat bagus. Kita coba bikin tiru seperti itu juga nanti. Ya, gitu aja. Ya. Kan kemungkinan di depan sini Om, tetapi kalau nanti kan saya kan belum masuk ke dalam. Nanti kalau mau tahu ada ruangan yang bisa kita buat ruang VIP, ya kita buat itu Om. Misalnya contohnya kamar jadiin ruang VIP kan bisa Om. Kamar yang Iya. Ya itu pintar-pintar Wahyu lah nanti gimana ini. Ya Om. Oke. Mungkin itu aja sih Om kalau dari saya. Dari secara teknis ya. Mungkin. Ya Om. Nanti nggak maksudnya ini Ini masalah kan kalau Wahyu kan masalah teknisnya. Kalau Wahyu, Nabila mungkin yang di restoran sebelumnya itu sistem bisnisnya gimana tuh? Sistem bisnisnya Om. Bisnisnya Tan. Yang di sana tuh kalau yang di sana itu kan ownernya 2 kan. Jadi yang satu punya tanah tapi masuk modal juga. Oh gitu. Jadi tanah dia yang punya tapi dia masuk modal juga. Habis itu bagi persenan Tan. Oh, jadi dia punya tanah tapi dia juga kasih modal gitu ya. Iya. Kalau Wahyu kalau Wahyu sama Nabila nih kakak adik atau gimana? Bukan ya, temenan aja ya? Teman, Tante, teman. Oh, temen ya. Nah, berarti kalau yang di satu lagi Nabila nggak ikutan gitu? Nabila yang di Kalia nggak masuk, cuman ini aja. Jadi makanya mau gandeng Wahyu karena Wahyu udah pengalaman kan gitu. Terus Wahyu juga pengen buka lagi. Jadi waktu itu siap pulang sepedaan, ngobrol-ngobrol sama Papa. Pak, di mana ya tanah di Medan yang bagus gitu bisa buat kafe. Terus Papa ingat rumah, oh itu aja rumah Om Iyo dulu. Dia bilang coba kita ke sana gitu. Ya udah, coba ke situ. Terus dikasih tahu kan, oh yang punya sekarang Om Yono gitu, adiknya Om Iyo yang paling kecil. Yaudah cobalah, suruh Pak coba tanya mau nggak gitu. Jadi kita mikir karena di Jalan Saya Asahan juga belum ada, terus trennya juga lagi booming ya, Tante ya kafe di mana-mana gitu ya. Kenapa kita nggak coba buka lagi gitu? Terus ngelihat Kalia juga lumayan gitu, peminatnya tuh banyak. Tetap rame aja sih, alhamdulillah. Jadi berarti Nabila sama Wahyu sekarang ya berdua Iya, gitu. Benar. Iya, Ya. benar Tante. Sama Om Yono untuk tanah. Iya, Om Yono untuk tanahnya. Bertiga berarti ya. Iya kan. Oh gitu. Mungkin gimana ya?
Boleh Boleh. ngomong, Tan? Boleh, boleh. Kalau masukan dari saya, seandainya jadi nih, ya kan Tan, Om, kemungkinan kita mulainya mungkin tahun depan gitu, Om. Oh, tahun depan. Karena saya masih mau melihat pandemi ini kan kita nggak tahu, Om, lockdown di Medan atau gimana kan. Nanti kita udah mulai rupanya semuanya di stop. Betul. Jangan ambil resiko. Terus biasanya akhir tahun tuh hujan terus kan. Jadi kalau kerjaan renovasi mungkin tertunda. Jadi kita lebih banyak makan biaya. Terus di Medan lagi banyak buka bilet. Jadi kami pun masih mau melihat perkembangan yang baru-baru gitu. Di Medan lagi banyak buka apa? Tadi Jadi kopi, Om. Oh, kedai kopi. Hampir kayaknya tiap bulan ada yang grand opening di sini, Tante. Kita lihat di Instagram loh, ini ada tempat baru lagi, orang datang rame, ngumpul, foto-foto di Instagram. Jadi dari kayak gitu jadinya di Medan hampir. Kalau Om sama Tante mungkin nanti kalau udah nggak pandemi ya bisa jalan-jalan ke Medan. Waduh, keliling kota Medan 1 hari kayaknya kurang gitu. Kita mah bolak-balik ke Medan cuma ke nelayan doang. Nelayan. Rata-rata semua orang Jakarta pasti nyarinya nelayan dulu. Sama bolu meranti. Nggak pernah kemana-mana. Gitu ya. Kemungkinan gitu sih, Om Tan. Jadi mulainya mungkin pun tahun depan gitu. Iya. Karena Sama bentar, kondisi di Medan juga udah mulai kayak di Jakarta, udah ada PPKM juga, jam 5 harus sudah tutup semua gitu. Yang kerja juga udah mulai WFH sih mungkin nih bentar lagi. Udah ada surat edarannya, jadi kita lihat takutnya nggak stabil kan. Oke lah di tanggal sekarang sampai 20 Juli aja, rupanya diperpanjang ya. Lumayan. Ini juga kan Tante takut kita. Iya. Benar, lebih baik begitu daripada resiko nanti malah ini. Tapi sih kalau mulai kita sarankan, kita nggak jual suasana aja gitu loh, jual makanan yang favorit, sehingga saat ini kan yang paling laku juga makanan, tapi makanan online kan gitu, sehingga bisnis online-nya juga jalan gitu loh. Ya, jadi atau kayak yang ada di sini ini sekarang, kafe-kafe itu tetap buka, tapi mereka datang hanya untuk bungkus take away gitu. Jadi ya memang di satu sisi memang kita menjual suasana kalau seandainya pembeli itu ya kondisinya udah nggak terlalu ketat lah peraturan ya, orang-orang datang untuk ya cari suasana lah. Tapi kalau umpamanya dibarengin dengan makanan yang baik, bagus dan enak, mungkin orang-orang juga datang terus dia hanya pindah aja take away aja atau online kan gitu. Ini salah satu keuntungan bisnis makanan ya. Jadi bisa dua-duanya, jadi bisa dua cara gitu. Jadi menurut saya kalau di bisnis makanan ini tingkat keraguan-raguannya beda dengan bisnis yang lain gitu. Jadi lebih ada kemungkinan untuk nggak ini ya nggak terlalu sulit lah, nggak bangkrut lah gitu kira-kira kasarnya. Jadi kita jual makanan yang enak juga gitu. Karena orang kan di rumah bosen kerjanya ngeliatin Grab aja mau makan apa nih. Gitu aja kan, kalau di rumah kan bengong-bengong mikirin apalagi makan. kalau kopinya bagus ya. Kalau kan apalagi orang Aceh kan penggemar kopi kan, mesti bener-bener tuh kopinya itu. Saya aja kalau beli kopi saya pesan langsung dari Aceh loh Bang. Saya udah nggak ini lagi saya kalau beli kopi itu saya beli biji kopi, saya nggak beli lagi kopi bubuk. Saya punya mesin sendiri, saya nyeduh sendiri, saya nggak. Itu kopi gayo asli itu. Oh iya benar, orang Aceh memang ada sekarang namanya kopi Sanger. Oh, Sanger. Sanger itu
dia kecil aja Iya, kopinya, kecil, ya. kecil gitu. Tapi Orang kayak seperti apa ya? Kayak seperti dia ya konsentrat lah ya. Kayak gitu ya. Kopi kecil aja tapi harganya luar biasa kopi Sanggar itu. Nah, tapi nggak tahu lah ya. Ya memang orang Aceh suka ngopi. Kalau di Banda Aceh sekarang itu nggak pernah berhenti tuh kedai kopi. Kedai kopi. Iya. Nggak ada yang takut corona soalnya. Aduh, di Banda Aceh kita pakai masker kayak orang asing. Iya, kayak orang asing kita pakai masker. Susah kali. Nah, itulah cara ini. kopi Sanggar itu espresso manis ya. Iya, espresso manis ya. Nah, tapi sebetulnya tuh awalnya dari mahasiswa kali itu. Iya. Nah, dari mahasiswa yang pakai kecil, yang sedikit-sedikit itu supaya bisa minum. Oke, gitu. Silakan lanjut, Wahyu. Apa Nabila? Mungkin kalau untuk konsep ruangan rumahnya kita kurang lebih udah dapat ya, cuman mungkin nanti Wahyu mau datang lagi lihat untuk lebih jelasnya lagi ya. Cuma nanti kita kasih tahu, memang kalau anak-anak itu mungkin kaget ya, nggak dikasih tahu orang tuanya, jadi Iya, kemarin mereka nanya, oh ini mau ngapain katanya gitu. Jadi kita kan kasihan dia lagi main-main. nanti kita kasih tahu deh. Lalu untuk apa masalah kerjasamanya seperti apa atau gimana mungkin Nabila bisa kasih apa ya kayak inputnya dulu seperti apa. Jadi nanti bisa kita pikirin nanti kalaupun ada yang kita rasa nggak cocok atau memang udah cocok gitu, nanti mungkin bisa kita diskusiin. Soalnya emang susahnya di Indonesia nih kalau udah masalah kayak gini nih banyak yang sungkan atau gimana, nggak enak. Iya benar Tante. Tapi Nabila kalau sama kita nggak apa-apa. Kita sih terus terang sih nggak ada apa ya pengalaman atau nggak ada formula atau seperti apa ya. Jadi memang kita pinginnya Nabila coba kasih ke kita nih seperti apa dulu nih. Kira-kira kalau seperti ini bisa diterima nggak? Mungkin nanti kita diskusi lagi, nanti baru bisa kita sepakati enaknya seperti apa gitu. Kalau gitu gimana Nabila? Jadi rencana nih Tante, kalau untuk kita misalnya jadi kerjasama, kan di sini kita yang bangun dan Om sama Tante yang punya tanah. Nah gitu, ini Nabila coba ke Om sama Tante dulu nih gitu. Mungkin kalau belum bisa dikasih jawabannya sekarang juga nggak apa-apa, cuman Nabila nih ngasihnya ke Om sama Tante dulu, kira-kira menurut Om sama Tante pantasnya berapa gitu ya persenannya kalau misalnya kita jadi gitu. Dengan posisi tanah Om itu kita rawat, kita timbun, kita rumahnya juga kita bagusin gitu. Itu benar-benar pure kita semua untuk biaya bangunnya dan modal operasionalnya gitu. Itu mungkin Om sama Tante bisa diskusi dulu berapa, ntar kan kita bisa ngomongin lagi ya Om Tante kalau misalnya, karena nggak mungkin Nabila yang langsung mutusin sekian gitu kan, nggak ini dong. Jadi ke Om sama Tante dulu. Terus kira-kira Nabila punya idenya kan, Nabila kan udah udah ngerti nih mengenai legal kan. Iya. Kasih proposalnya itu loh. Jadi proposalnya kira-kira ini gimana gitu. Jadi nanti kita bisa diskusiin gitu. Oh, kalau gitu ntar Nabila siapin dulu Tante. Nabila buat, ntar Nabila email ke Om lagi. Oh boleh. Terus tadi Nabila mau ngomong apa lagi tadi? Kayaknya keputus ya. Gimana Tante? Kurang jelas. Tadi kayaknya Nabila mau menyampaikan sesuatu tapi kayak keputus omongan kita gitu, omongan Tante. Oh, ya cuman itu tadi sih Tante. Sama kalaupun misalnya jadi
minimal kerjasamanya kita tuh paling rendah 5 tahun. Jadi kita langsung 5 tahun gitu kerjasamanya gitu. Paling rendah. Maksudnya secepat-cepatnya 5 tahun atau gimana ya? Minimalnya 5 tahun gitu. Iya, minimalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun akan direview lagi gitu ya? Iya, direview lagi. Ya. Oke lah, mungkin ada lagi nggak? Sita atau Ika ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kita nunggu proposal dari Nabila aja dulu ya. Terus terang sih kita benar-benar pingin sih punya restoran, tapi ya ampun, apa ya? Contohnya dapat info dari Bang Boy loh. Oh beneran, tadinya tuh kan ada temen nih di sini bikin restoran juga dari Medan juga. Kenal kali ya sama Herman ya? Itu di bawahnya Bang Boy. Sama Herman Yusuf tuh kan buka di sini, orang Medan juga. Terus tapi dia konsepnya ya kayak industrial gitu. Bilangin apa di Medan mau diapain tuh tanahnya, udah nggak ngerti lagi deh. Tiba-tiba ya alhamdulillah ya Bang Boy kasih info seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah izinkan lah ya ini bisa terjadi. Insya Allah Tante. Jadi kita kan ya silakan. Kita kan bisa terbuka aja ya Om Tante ya gitu kan, sama-sama mau kerja sama gitu. Om sama Tante juga bingung tanahnya mau diapain yang di Medan, kita juga bingung nyari tempat, jadi ketemu nih. Masya Allah. Kalau yang ini, yang Herman punya, yang di sini besar juga dia, tanahnya sekitar 1.500 meter kalau nggak salah. Terus cuman memang konsepnya di sini kalau yang model industrial gitu, terus banyak outdoornya, itu banyak yang nongkrong anak sepeda kalau pagi. Jadi memang mereka buka dari pagi itu jam 7. Tapi mereka hanya siapkan kopi, minuman jus, sama makanan-makanan ringan gitu. Jadi orang-orang yang sepeda, kayaknya di Medan udah banyak juga orang main sepeda kayaknya ya. Saya banyak berteman di Facebook itu orang-orang Medan yang bersepeda semua itu, ada sepeda road bike, ada MTB. Komunitasnya banyak kayaknya. Kalau di Jakarta ini udah banyak banget menjamur toko sepeda di mana-mana. Jadi kayak itu. Kebetulan saya di Bintaro ini tinggal salah satu tempat orang pemain road bike semua, Bintaro Loop namanya. Nah di sini itu ya itu kalau pagi-pagi pokoknya mereka habis goes tuh jam 6 sampai jam 8, setengah 8, nah mereka nongkrongnya di situ. Di restorannya Herman, ada di sini namanya Lot 9, nah itu tempatnya untuk ngopi, apa makan-makanan kecil lah, ya bubur, apalah gitu. Nah di sini banyak memang konsep-konsep seperti itu juga. Ya jadi saya rasa udah semua ya, udah dijelaskan ya. Ya, nah, ada lagi ya. Ya, dari Wahyu dan dari Nabila gimana? Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Sejauh ini belum ada sih Om. Biar Nabila selesaiin proposal lanjutannya lagi untuk ke Om sama Tante. Nanti Nabila kirim email lagi. Kalau saya sambung Jalan Seasahan memang lintasan goes itu, Yono. Oh. Saya ya, jadi kita akan bikin juga untuk goes ya pagi ya. Sabtu Minggu. Ramai sekali. Karena kan biasanya mereka larinya ke Setiabudi, karena kompleks Setiabudi ini ada juga kita punya untuk kafe kayak seperti nasi guri ya, buguri kalau orang Aceh bilang buguri. Nah, itu kalau di komplek kita tuh teman saya punya itu buguri itu ramai sekali Sabtu Minggu. Nah, sampai kita pikir kalau di Jalan Seasahan itu adalah lintasan sepeda antara dari Medan Baru ke Setiabudi. Setiabudi ya. Makanya Setiabudi sekarang rame tempat perumahan karena yang dari Medan Baru
sudah dibikin sekarang ke seperti bisnis ya. Untuk apa itu bisnis ya, central bisnis lah ya. Jadi pemukiman lari ke daerah Setiabudi semua. Jadi Seasahan itu lintasan yang paling pas itu adalah lintasannya Seasahan. Seasahan itu iya urat nadi menuju ke Medan Baru, benar. Memang kalau mau ke pusat kota dari Setiabudi ya paling dekat lewat itu. Cuman memang Seasahan. Ini di Selayang atau di jalan Sepadang karena agak menyempit di situ kan jalannya. Ya, kalau Sepadang dia sempit, dia agak menyempit ya, nyempit dan jalannya kurang begitu bagus. Seasahan tuh jalannya untuk sepeda, lintasan sepeda bagus. Kalau di Sepadang itu jalannya sempit, ada itu sepeda kita bisa rusak lewat situ. Memang NTB sih, tapi ada yang road bike kan. Jadi yang road bike itu kan nggak mau lewat di situ gitu. Jadi memang Seasahan ini lintasan sepeda. Daripada yang Semusi Semusi ya. Semusi itu terlalu ramai. Lalu lintas itu angkot dan kendaraan bermotor. Jadi Seasahan itu agak lebih enak untuk goes. Iya. Oke, saya pikir bagus sekali itu untuk lintasan dan di situ dibikin kafe ini. Itu masukan dari saya, Yono. Betul. Bang Boy juga sepedaan ya, Bang? Ya. Juga sepeda. Iya, kita kadang-kadang suka naik sepeda kan, sekarang ke keliling Medan aja udah bosen. Jadi pergi juga kita ke Brastagi. Ya, ngos-ngos juga memang. Kemarin teman-teman pergi ke Brastagi, kita dari Lokawar naik ke Brastagi, nggak kuat. Memang naiknya tanjakannya terus ya. Umur segini ya nggak usah paksa lah ya. Iyalah. Jadi ada mobil belakang ngikutin. jadi mobilnya ngikutin kan, loading sepedanya ada mobil loading, ada mobilnya ngikutin. Jadi kita ke situ. Kemarin kita teman ke Samosir, keliling Samosir. Ya, tapi yang paling ramai itu yang di Kota Medan gitu, yang Kota Medan Setiabudi ini. Setiabudi ini kan pemukiman gitu. Jadi kalau mau jalannya kita sekarang pusat. Kalau Sabtu Minggu itu lapangan Merdeka itu full. Di pinggir-pinggir jalan tuh bukan ada yang mobile. Kilini itu mobile. Teman saya kan punya Kilini itu. Ya, Yono tahu kan Kilini itu yang Om Apeng tuh. Kilini itu dia mobile. Bisa mobile tuh di lapangan mereka kalau Sabtu Minggu. Wah, banyak itu dibuka gitu. Khusus untuk yang goes lah ya. Nah, kalau di daerah Setiabudi, saya pikir goes banyaknya ke Tasbih. Nanti mungkin di Seasahan itu mungkin bisa kita tampung itu. Itulah masukan sedikit untuk Yono. Baik, saya rasa kalau nggak ada lagi, masih ada lagi Nabila dan Wahyu? Sudah cukup sepertinya, Om. Sudah cukup, Om. Mungkin bisa di stop screen-nya. Share screen ya. Oh iya. Oke. Jadi kita udah dapat ini ya, udah dapat presentasi dari Wahyu tadi, kayaknya sudah cukup jelas ya. Dan ada satu tadi yang unek-unek yang saya miliki juga ternyata agak terpecahkan juga masalahnya ya mengenai Faisal, karena saya khawatir juga Faisal itu kan. Baik, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi aja ya. Saya juga terima kasih pada Bang Boy, Nabila, dan Wahyu sudah meluangkan. Sama-sama, Om. Ya. Jadi sama Om. lanjutkan dengan konteks masalah itu ya, proposal dari Nabila ya ke Tante Cut ya mungkin ya. Ya. Jadi saya rasa itu saja ya. Bang kita Boy. mesti masuk lihat ke dalam ya. Ya, itu mau lihat ke dalam untuk bikin layout di dalam ya. Nanti Ya, Om. Waktunya. Mungkin nanti Nabila bisa kasih tahu nomor teleponnya, WA-nya, bisa ini kan ke Tante Cut, bisa nanti
atau Bang Boy bisa hubungin saya, nanti saya bisa hubungin ke Faisal. Kapan mau datangnya gitu. Iya. Jadi gitu. Ya, jadi saya kirimkan HP Nabila sama Ya. ini sama Wahyu ke Yono, nanti Yono bisa kasihkan ke Cut ya. Ya. Ya, nanti biar mereka bisa komunikasi gitu. Iya, iya Bang. Ya. Ya, jadi itu saja ya dari kita semua. Terima kasih banyak ini Bang. Om. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Om. Kita juga makasih. Sama-sama Ya. Om, makasih. Ya mudah-mudahan jadi Yon, karena itu apa nostalgia rumah itu. Rumah Iya, itu nostalgia. Jadi gini, ada cerita sedikit ini. Nah, itu rumah waktu itu memang agak sedikit mau diapakan lah. Kita berini dengan keluarga gitu. Terus saya memberanikan diri, saya bilang, saya berani beli rumah, tapi saya cicil lah sama orang tua gitu. Tetapi saya ingin mempertahankan rumah ini gitu. Betul. Jadi saya bukan mau cari untung, saya juga udah janji sama keluarga saya bukan mau cari untung, saya bilang saya ingin mempertahankan rumah ini, saya bilang gitu. Jadi rumah ini saya nggak ada niat mau jual mau apa gitu, tapi memang saya ingin mempertahankan karena memang banyak juga sejarahnya rumah ini kan gitu kan. Betul, kayak saya kan rumah saya udah nggak ada lagi ya rumah tinggal, jadi nggak ada nostalgia masa kecil itu nggak ada. Nah, kan dulu kan habis dari rumah saya ke rumah almarhum Mas O. Nah, satu lagi Apeng, Om Apeng. Jadi ada cuma beberapa rumah aja yang tempat kita ngumpul. Nah, jadi di tempat makanya saya ingat sekali tuh kamarnya Mas Io itu saya hafal banget itu. Hafal sekali karena memang cuma teman yang dekat itu cuma saya memang paling dekat ya. Cuma saya. Jadi saya suka tidur di situ, makan lagi. Sama yang masakin tuh Mami tuh. Mami sama Papi makan di situ, gitu. Makan di situ. Kalau Yono masih kecil kayak dia ya. Kami suka makan ngobrol-ngobrol ya. Karena kami kan suka golf tuh. Belajar golfnya aja pun saya tidur di apa itu yang di itu Batu. PTP 6 tuh apa tuh namanya tuh? Rumah kita mes itu. Di Pamina. Pabatu ya, di Pabatu. Pamina itu. Sabtu kami udah sibuk sama almarhum. Wah, nginap sana buat golf. Kan gitu kan soalnya gratis sih. Karena orang keluarga PTPN kan gratis. Gratis. Itu tahun 70 berapa loh itu? 76 dan 78 tuh. 70. Jadi cukup lama itu. Ya, sekitar 76 ya kan? 70 lah. Yono masih main golf? Yono enggak. Yono olahraganya Yanto yang gitar ya. Yanto ya. sama Yayo ya. Yanto sama Hari. Yanto yang Hari ya. Ya kira-kira apa silakan ya sambung dari Cut tadi mau ngomong apa silakan. Lahirnya tahun berapa? Masih muda ya. Nabila lahir tahun 95. 95. Nabila lahir tahun 95. 95. Sekarang 95. lagi sekarang udah tinggal menunggu notaris ya, S2 ya, hukum. S2 tinggal skripsi aja ya. Tinggal tesis saja, Om. Tinggal tesis saja. Tinggal tesis saja udah bisa ini. Tapi sekarang ini pernah jadi notaris pengganti ya. Sekarang ini jadi di magang di notaris temannya teman saya gitu, teman ibunya. Semuanya ada berapa putranya, Bang? Mudah-mudahan. Oh, kalau putra semuanya 5 ya. 5 ya. Yang 5 yang ini yang Nabila paling kecil nomor 4. Oh, nomor ada lagi nih. Ada adiknya lagi nih ya, baru selesai ini nih arsitek nih. Ini arsitek nih, sarjana arsitek nih. Baru selesai nih. Mudah-mudahan bisa dapat B+ atau cum laude. Kalau dia cum laude bisa diwisuda di kampus. Mudah-mudahan. Baru bulan lalu ya. Ini jadi dia mau bantu kakaknya ini untuk desain lah. Alhamdulillah. Namanya Hairun Anissa. Kalau ini kan Hairun Nabila gitu. Oh, pakai Hairun semua ya. Iya. Kalau yang 2 abangnya dokter, 1 dokter spesialis bedah saraf,
Satu lagi dokter spesialis bedah umum. Sekarang masih PPDS di Banda Aceh. Tinggal semester terakhir lah. Oke. Nah, jadi semuanya tamatan USU. 55 USU. Alhamdulillah lah bisa diusu. Ya, syukurlah. Kalau Wahyu juga dari USU juga? Ya, dari USU. Oh. Ya, dari USU. Baik, kalau gitu ya, Bang Boy ya, terima kasih sekali lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.